diatur sama si bandar ini, saudara. Apa bandar ini jujur, saudara, si JK MA sama ini? Nggak bisa. Tidak ada satupun yang bisa mengendalikan Islam. Siapa yang bisa mengendalikan Islam di dunia ini, saudara? Komunisme, saudara. Cuman partai komunis yang bisa mengendalikan Islam. Ya kan? Cuman komunisme yang bisa mengendalikan Islam. Sementara mereka nggak bisa. Makanya dulu Iran, ya, Iran itu partai komunis ngambil alih, saudara ya. Tapi partai komunis tertipu oleh si Ayatullah Khomeini. Di Cina lihat, Islam takluk sama partai komunis, saudara. Ya, di Rusia Islam takut sama partai komunis, saudara. Karena dilepas kepalanya, tarik ekornya, dan partai komunis tega. Nggak urusan HAM, saudara. Karena urusan sama Islam ini, partai komunis tahu, jangan urusan HAM kalau sama orang-orang Islam ini. Karena mereka sama, mereka punya sifat yang sama, saudara. Kejam, ya kan? Jangan urusan HAM. Maka yang terjadi apa, saudara? Afghanistan akan ambil alih. Indonesia kan, jadi negara Indonesia kan? Lalu yang Wahabi gimana? Ngebom lagi, saudara, ngebom lagi lah. Sama saja, saudara. Akhirnya perang semua. Bisa nggak bandar ini mengendalikan, saudara? Nggak akan bisa. Di seluruh negara, di seluruh dunia, semua negara Islam tidak ada yang bersatu. Mereka saling perang satu sama lain. Mereka saling, bahkan sahabat para nabi saja mereka berantem. Sahabat Rasyidun itu berantem. Anak mantunya Muhammad saja berantem, saudara. Dan 2024 nggak usah nunggu 10 tahun. 1 tahun saja di tahun yang sama, saudara. Maksimum 2030, ya benar Prabowo, bubar Indonesia. Benar-benar tidak tersisa. Jadi kalau 2024 Indonesia diambil sama khilafah, saudara, apa yang terjadi? Ya, Gandarwa, terima kasih, Gandarwa. Ya, sawerannya mulai kenceng, saudara ya. Kalau 2024 Indonesia diambil sama khilafah, nggak pakai 10 tahun, Gregorius, nggak nyampe 10 tahun, serius. Berarti secepat itu, Pak. Berarti emang begitu secepat itu diambil dari khilafah, mereka bagi-bagi kekuasaan. Nanti lihat, kan kemarin saya bilang apa? Nah, ya, ini tak kasih petanya supaya orang-orang pada lihat nih. Baik, Pak. Lihat ya, lihat nih di layar ya, Anda ya. Lihat, begitu 2024 jadi khilafah, Indonesia ini ada kekuatan Islam, saudara. 1 NU. Muhammadiyah nggak usah dihitung, ya. Lalu ada orang kekuatan Islam Yaman. Kekuatan Islam Wahabi. Ya. Sekarang masuk lagi dari Afghanistan baru. Kenapa, saudara? NU ini dianggap terlalu lemah, saudara. Karena kan dia munafik, dia cuma bisa nutupin gereja. NU ini saya kasih warna ya, kerjanya nutupin gereja. Lalu di sini sebentar ya, di sini ada Islam intelektual ya, cendekiawan Muslim. Cendekiawan Islam ini munafik, saudara ya. Malu-malu mau, Amin Rais, ya. Siapa lagi? Habibie, ya, munafik, saudara. Ya, Ikatan Cendekiawan Muslim itu ya, termasuk itu munafik. Ini kurang, ya, saudara. Termasuk di dalamnya siapa, saudara? PKS, saudara ya. Nah, lalu di sini ada kelompoknya Yaman. Kelompok Yaman ini uangnya banyak, saudara. Mengapa? Karena negara Yamannya kan dihancurkan sama Arab Saudi. Lalu orang-orang Yaman itu pergi ke Indonesia. Termasuk ya Wahabi. Wahabi ini juga uangnya banyak. Ya kan? Tetapi mereka lamban, saudara ya. Lamban. Malu-malu orang Yaman ini, saudara ya. Malu-malu. Wahabi reaksi cepat, tapi kasar. Cepat tapi kasar, tapi tidak efektif karena tidak ada strategi. Dikuya-kuya sama NU. Wah, dikuya-kuya sama NU, saudara.
Sementara di sini ada orang-orang Muhammadiyah dan campuran macam-macam ya, Muhammadiyah, buremnya saudara ya. Ya, sebenarnya di sini ada Muhammadiyah ya dan ormas Islam. Semua ini dianggap terlalu lamban. Ya, lamban. Ya kan, saudara? Kelompok cendekia ini kan secara politik yang melakukan diskriminasi Ikhwanul Muslimin segala macam. Ini kan yang nutupin gereja. Ya, grupnya Wahabi ini yang ngebom gereja. Teroris ya, grupnya teroris. Grupnya Yaman ini, ya, grupnya Yaman ini ada penggembira, saudara ya. Ikut sana, ikut sini sekarang lagi bangkit ya. Ikut sekarang, contohnya siapa suaminya Najwa itu ya, sama PSI itu ya, kan pro Anies itu sekarang ini kan, itu grup Yaman semua tuh. Grup Yaman. Mereka pesorak, cheerleader. Lamban, saudara. Nah, lalu Bohir. Nah, ini ada. Lalu di sini tengah-tengahnya ada Bohirnya, ada Bandar. Bandar ini kita tahu, saudara. Siapa? Siapa? Trinitas Maha Kadrun. Siapa Trinitas Maha Kadrun? Yusuf Kala, Ma'ruf Amin. Siapa lagi, saudara, satunya? Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, sama satunya siapa kemarin? Amin Rais. Amin Rais. Apa Amin Rais sih? Iya. Yusuf Kala, Ma'ruf Iya. Amin, Abbas. Anwar Abbas, MUI ya, grupnya MUI, Trinitas Maha Kadrun. Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, enggak dong, Ma'ruf Amin ini kan MUI, justru JK yang dari IPMI, Amin Rais. pengusaha. Amin Rais benar politiknya kan, Amin Iya. Rais. Tapi Amin Rais sudah nggak ada, ya sudah lewat ya. Nah, kemarin siapa yang ngomong? Saya lupa kemarin ngomong Trinitas Maha Kadrun ya. Nanti akan berjalan ya. Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, ya, Amin Rais ya. Karena Ma'ruf Amin ini tunggalnya MUI. Maka mereka nggak sabar, saudara. Mereka bilang, ayo kita bawa saja Afghanistan yang keras. 2024 nanti bisa terjadi karena Afghanistan masuk Taliban. Karena Taliban masuk, ya, mereka ahli politik, mereka orang terpelajar, mereka radikal, ya, nggak kayak NU, nggak kayak cendekia. Afghanistan ini adalah gabungan, ya, kekuatan Afghanistan ini ada gabungan kekuatan dari semuanya, saudara. Ngeri ya, ngeri. Anda boleh percaya, boleh nggak? Ini bukan rekayasa. Ini kan terjadi di depan mata Anda. Saya hanya gambarkan di papan ini. Di board ini saya gambarkan supaya Anda tahu mappingnya. Bandarnya Trinitas Maha Kadrun ini ya, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Amin Rais, ya, Trinitas Maha Kadrun ini, saudara. Ya, nah kemudian benar terjadi khilafah berhasil, saudara. Lalu 6 kekuatan ini bagaimana, saudara? Mereka akan minta bagian langsung, yang NU, yang PKS, Ikhwanul Muslimin, ya, yang Yaman, grup Wahabi, semua merasa berjasa. Ya, orang Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam. Afghanistan yang paling dapat bagian paling banyak, orang dia yang eksekutornya, lokomotifnya dia. Diatur sama si Bandar ini, saudara. Apa Bandar ini jujur, saudara, si JKMA sama ini? Nggak bisa. Tidak ada satupun yang bisa mengendalikan Islam. Siapa yang bisa mengendalikan Islam di dunia ini, saudara? Komunisme, saudara. Cuman partai komunis yang bisa mengendalikan Islam. Ya kan? Cuman komunisme yang bisa mengendalikan Islam. Sementara mereka nggak bisa. Makanya dulu Iran, ya, Iran itu partai komunis ngambil alih, saudara ya. Tapi partai komunis tertipu oleh si Ayatullah Khomeini. Di Cina lihat, Islam takluk sama partai komunis, saudara. Ya, di Rusia Islam takut sama partai komunis, saudara. Karena dilepas kepalanya, tarik ekornya, dan partai komunis tega. Nggak urusan HAM, saudara. Karena urusan sama Islam ini, partai komunis tahu, jangan urusan HAM kalau sama orang-orang Islam ini. Karena mereka sama, mereka punya sifat yang sama, saudara. Kejam, ya kan? Jangan urusan HAM. Maka yang terjadi apa, saudara? Afghanistan akan ambil alih. Indonesia kan, jadi negara Indonesia kan?
Lalu yang Wahabi gimana? Ngebom lagi, saudara, ngebom lagi lah. Sama saja, saudara. Akhirnya perang semua. Bisa nggak bandar ini kendalikan, saudara? Nggak akan bisa. Di seluruh negara, di seluruh dunia, semua negara Islam tidak ada yang bersatu. Mereka saling perang satu sama lain. Mereka saling, bahkan sahabat para nabi saja mereka berantem. Sahabat Rasyidun itu berantem. Anak mantunya Muhammad saja berantem, saudara. Dan 2024 nggak usah nunggu 10 tahun. 1 tahun saja di tahun yang sama, saudara. Maksimum 2030, ya benar Prabowo, bubar Indonesia. Benar-benar tidak tersisa. Jadi negara-negara kecil, Jawanistan, Borneonistan, Celebesnistan, Padangistan, Acehnistan, Sundanistan, Maduranistan, semua kan jadi nistan-nistan semua itu, saudara. Jangan nggak percaya. Oh, Tapanuli sudah minta merdeka. Itu kan memang tujuan besar mereka, Pak. Artinya kalau tidak Nah, bisa tujuan besar menguasai mereka seluruh Indonesia, menyatukan. maka Mereka mau bukannya bersatu. itu ya. Loh nggak, artinya begini. Bandarnya bandarnya ini kalau kan mau mereka tidak duitnya. bisa. Heeh. Nah, berarti kan kalau ini Pak, maksud saya, kalau mereka tidak bisa menguasai seluruh Indonesia, maka setidaknya kan bisa menguasai sebagian. Bukankah itu yang ada di pikiran mereka begitu, Pak, maksud saya? Dalam pikiran mereka tetap negara Indonesia yang besar. Berarti ini monopoli kekuasaan begitu, Pak, apa gimana? Iya, Islam di mana-mana mau monopoli. Masalahnya balik lagi. Masalahnya dibalik lagi. Sanggup nggak? Sanggup nggak masalahnya? Ya, Ya kalau dilihat dari trennya sih mungkin sanggup, Pak, karena sejarah dunia membuktikan dari zaman Muhammad sampai hari ini Islam tidak bisa bersatu. Ya, Daniel 2 ayat 43 sudah menubuatkan Islam tidak akan pernah bisa bersatu. Mereka akan ribut satu sama lain, bunuh-bunuhan. Itu sudah dinubuatkan di Daniel 2 ayat 43. Mereka bangsa bercampur, Arab, mereka jadi Arab. Karena menjadi Islam artinya menjadi Arab. Anda jadi Islam artinya jadi Arab, karena Anda harus berbahasa Arab. Orang disebut Arab karena omongannya, karena dia ngomong pakai bahasa Arab maka disebut Arab. Ya, karena dia berbahasa Arab maka disebut Arab. Makanya orang datang pakai bahasa Inggris itu Englishman, ya, orang yang berbahasa Inggris itu, orang yang tadi ngomong bahasa Inggris, itu Englishman, bilangnya begitu ya. Orang berbahasa Arab maka disebut orang Arab. Orang-orang Islam ini yang disebut dengan Arab. Mereka akan bercampur, mereka akan Arab, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar Arab. Ya, mereka bukan Arab soalnya. Mereka akan menjadi Arab, tapi sebenarnya mereka bukan Arab. Daniel 2 ayat 43 jelas ya. Mereka akan Arab, tapi mereka bukan Arab. Mereka tidak benar-benar jadi Arab. Arab-Araban, Arab Abul Ambiya, ya kan? Abul Ambiya, Arab Abul Ambiya. Kalau nggak salah Abul Ambiya, saya lupa namanya. Arab-Araban. Kayak Jewish wannabe itu, Jewish wannabe. Ini Arab wannabe. Indonesia ini kan Arab wannabe. itu setuju, Pak. Ya, dan mereka akhirnya perang, benar-benar perang, karena di seluruh dunia dari zaman Muhammad sampai hari ini mereka tidak pernah bisa bersatu. Mereka akhirnya bubar karena perebutan kekuasaan itu. Tujuannya apa sih mereka? Ingin kekayaan kan, memanipulasi rakyat untuk mendapat kekayaan pribadi dengan cara atas nama Allah. Apakah mereka percaya Allah? Si Yusuf kalah? Enggak. Apakah Ma'ruf Amin percaya Allah? Enggak. Orang-orang Islam, kalau dia sudah Islam, sudah belajar kemana-mana, dia sudah nggak percaya lagi Allah itu ada. Ya, tapi dia gunakan itu. Contohnya siapa? Sumanto Al-Qurtubi. Ya kan, contohnya lagi siapa? Banyak. Orang-orang Islam itu yang kayak Ade Armando. Dia sudah ngerti hakikatnya apa. Contohnya siapa? Panji Gumilang. Dia belajar, lama-lama dia akan terbuka. Cuman bedanya Ade Armando, Sumanto Al-Qurtubi, Panji Gumilang, dia tidak mau memanipulasi. Dia open, dia buka. Buya Sakur, dia buka. Ya kan? Nah, orang-orang ini kemudian marah. Maka yang kayak Buya Sakur, Ade Armando, Panji Gumilang, hari ini disikat sama mereka, dihajar. Itu kenyataan. Ya, ini kita cerita ini ya. Kita balik lagi nonton videonya kemarin ya. Kita nonton videonya kemarin ya.
Jangan lupa ya video yang kemarin ya, kita setel dikit dulu ya. Mana ya? Aduh, mana? Mana ini? Nah ini ya, kita setel dulu dikit ya. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the 50 tahun lagi ya, 50 tahun lagi. 50 tahun lagi. Bentar ya. 50 tahun lagi. Ya. Nanti 2024 agenda Indonesia diambil alih khilafah de facto dan de jure-nya Islam. Memang itu sudah agenda habis-habisan. 50 tahun lagi akan jadi Islam ya. Kemarin kan kita cerita Talibannya sudah ada di Indonesia. Pertemuan pertama nego, pertemuan kedua ya setuju. Berarti kan tinggal pertemuan ketiga eksekusi, saudara. 2024 ini eksekusinya, saudara. Nah, nggak akan nyampe 10 tahun. 2030 ini Indonesia udah bubar. Jadi nistan ini. Dan nanti ada yang Syiah, ada yang Ahmadiyah, ada yang, dan mereka masing-masing perang satu sama lain. Persis seperti raja-raja Nusantara yang Islam itu. Di zaman Majapahit, ya mereka bersatu. Begitu jadi negara Islam, Pasundan, negara Islam Madura, negara Islam, ya negara-negara Islam kecil-kecil itu kan, mereka perang satu sama lain. Ajang, ya Panjang gitu ya, negara Islam, semua perang langsung, Demak, mereka perang satu sama lain, bunuh-bunuhan, kerajaan Kesultanan Solo lawan Kesultanan Jogja, lawan Kesultanan Cirebon, lawan ya Kesultanan Banten, mereka perang bunuh-bunuhan satu sama lain. Serius, itu yang terjadi. Dan selamanya akan begitu, dari dulu sampai sekarang begitu. Apa pikir si Wali Songo itu berpikir dia akan menyatukan Islam di seluruh Nusantara? Bisa nggak? Nggak bisa. Mereka bunuh-bunuhan satu sama lain. Dan itulah saatnya kalian tuh mengalami penderitaannya amat sangat. Orang-orang Islam ini setiap kali berantem, korbannya selalu kalian kan? Selalu rakyat kan? Selalu ya. Nah, berarti caranya untuk mengedukasi rakyat agar ini tidak terjadi bagaimana, Bang? Karena kan, ya kan sekarang, mereka penyebarannya lewat segala platform itu, artinya lewat media, terus juga lewat pendidikan, lewat mana pemerintahan, birokrasi segala macam. saya Bang. sedang mengedukasinya sekarang ini. Ya kan, kita kumpulin 15 miliar sudah untuk berdiakonia, untuk membiayai Damaris, Damar Kasih, Gadarua, Embun Pagi. Kita udah kumpulin sekarang, tapi kan tuh saya diboikot sama orang-orang Trinitas. Nah itu dia, Pak. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa visi dan misi kita ini berhasil begitu, Pak, artinya? Ya nggak bisa, karena memang itu semua tergantung. Yang kita lakukan, saya hanya meresponi apa yang Tuhan bilang. Kamu teriak yang keras, kamu jadi lokomotif. Saya teriak yang keras, kamulah Joseph. So, saya ganti nama Joseph itu 2014 ya. Tuhan bilang nama kamu Joseph, saya kaget. Joseph, saya ngerti maksudnya. Joseph, saya bercanda. Hari ini kita kasih makan orang. Apakah Yusuf waktu ngasih makan seluruh dunia uangnya Yusuf? Zamannya di Mesir dulu. Yusuf, ingat ya cerita Yusuf ya. Apakah Yusuf kasih makan dunia itu pakai uangnya dia, saudara? Duit dari mana? Bukan, itu uangnya Firaun, uangnya dari seluruh rakyat, disuruh beli dengan harga berlipat, ya kan? Terus buat ngasih makan lagi, apakah uangnya Yusuf? Bukan. Bilang Yusuf ngasih makan seluruh dunia pakai uangnya Yusuf? Bukan. Nah, Tuhan nubuatkan saya jadi Joseph. Dan kita kasih makan ya saudara ya, seluruh Indonesia. Tetapi orang-orang Trinitas yang kurang ajar ini kan terus bikin gerakan boikot. Akhirnya kan nggak bisa berkembang. Ya udah nggak apa-apa. Kan nabi-nabi kan selalu dirajam pakai batu sama orang-orang Israel ini kan.
Ya, sekalian saya kan tinggal di Eropa, saya kan aman-aman saja. Ya tinggal kalian yang di Indonesia yang nanggung. Kalau kamu ya jangan pulang, buru-buruan apply paspor di sana, minta green card supaya nggak usah pulang. Pak, kalau saya aman, Pak. Kalau sudah rusuh malah nggak usah pulang, langsung apply. Kalau Indonesia rusuh malah sekarang semua yang ada di Indonesia langsung nggak usah pulang, dapat suaka semua. Nah sekarang Saya masalahnya di sini ada yang nggak aman, Pak. miskin-miskin. Itu yang miskin. kasihan, Pak. Karena mereka nggak ada kekuatan kan untuk itu. Nggak Iya, ada. yang miskin-miskin ini nggak yang ada kasihan. semuanya. Makanya saya bilang kalian jangan ikut-ikutan Trinitas Oneness Unitarian. Kalian fokus lah. Percaya saya, walaupun gajimu cuma 1 juta, kasih 100.000 diakonia. Walaupun kamu gajimu cuma 2 juta, kasih kamu 500.000 buat diakonia. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan pidadakan, Tuhan akan luputkan kamu. Itu proteksi ya, percaya saya. Ya Tuhan Yesus yang bilang apa? Berilah ya untuk sedekah. Karena sedekahmu itu akan menyucikan yang lain. Ya, berilah untuk sedekah. Beri ya, bersedekah. Tuhan Yesus yang suruh loh. Bukan kasih ke gereja. Ya, wah ini Gandarwa double nih, Gandarwa nih. Luar biasa. Lihat Gandarwa ya. Ini saya belum cerita yang 50 agenda 50 tahun ya. Nanti kita sambil ngobrol kita kasih agenda 50 tahun saudara ya. Kita kasih agenda 50 tahun Islam. Oh beneran saudara ya, Islam will dominate the world dalam 50 tahun saudara ya. Kecuali USA, Pak. Kalau karena saya memantau. Termasuk USA. justru nanti mulainya dari sana. Loh, di sini kita we do not compromise with terrorists, Pak. Jadi nggak akan mereka bisa Wah, menguasai. nanti kamu akan kaget saya jelaskan ya. Bagaimana prosesnya. Bagaimana proses. Oh ini Tuhan sudah kasih penglihatan sama saya nggak main-main ya. Ini Tuhan udah kasih penglihatan sama saya, ini beneran ya. Ini bukan cuma analisa politik saja, bukan analisa ekonomi politik, tapi ini benar-benar Tuhan. Dan ada di Alkitab yang saya ngomong, nanti saya jelaskan. Beneran ya, serem ya. Terima kasih Gandarwa. Wah ini sawerannya makin kencang begini, Wahyu Jibril makin jebrol-jebrol ini. Iya. Bentar. Satu hal lagi, Pak Paul. Boleh. Kalau untuk diakonia di luar negeri ini bagaimana, Pak? Saya nggak bisa transfer ke BCA soalnya, Pak, yang Bapak tulis rekening itu. Bisa pakai PayPal. Itu ada di mana, Pak? Nomor PayPal-nya itu. PayPal. Nanti pakai PayPal saya bisa. Oke. Saya lagi mau ngomong sama Bu Lianti supaya bikin PayPal sana ya harusnya ya. Harusnya bikin PayPal ya. Atau bisa pakai TransferWise. Iya. TransferWise itu langsung transfer ya. Saya kalau transfer ke Indonesia pakai TransferWise. Biayanya kecil, murah. Bisa juga, Pak, iya. Bisa, serius pakai TransferWise itu bisa. Itu banyak Iya. itu ya, langsung. Nah, kalau melalui saya nanti saya repot sebenarnya. Saya repot, saya yang kena banyak sekali dan saya repot sekali masalah pajak, tapi bisa transfer melalui Hagios. Oke. Bisa ya, transfer melalui Hagios, tapi sama-sama rekening Eropa. Sama-sama ini, tapi katanya dari Amerika lebih gampang transfer ke Eropa daripada ke Indonesia ya. Sebetulnya di itunya aja sih, Pak, karena kalau kita transfer antar negara dia kan biasanya minta itu ya Swift code ya. Iya, Itu, Pak. Swift. Ini saya nggak tahu, Pak. Sebentar, nanti saya mintakan ya. Kalau Iya, enggak di sini yang pengurus siapa yang bisa kasih di chatting ini ya. Kita kasih untuk rekening ininya ya. Nah, ini saya Kalau sambil ada enak sekali kalau nih. nomor rekening ada, Swift code sama bank sih udah 3 tuh aja sih udah pasti aman itu. Saya transfer berapa aja udah pasti masuk gitu. Swift code-nya pakai BCA. Oh, Kode oke. Swift BCA nih ya. Benar. Nah, itu yang saya nggak tahu, Pak. Kalau BCA Swift code berapa, Pak, itu? Kan ada kode Swift BCA nih. Oh, ada ya. Ada nih. Kode Swift Saya coba cek di Google aja deh. BCA. Lihat ya di ini ya. Kode Swift BCA nih. Chen Aija ya, kode Swift Bank BCA CENAIDCA. Oke, Pak. Ya, Pak. Siap. Yang kode Swiftnya BCA itu cuman pakai itu doang. Terus kasih nomor rekeningnya Damaris Pancasila ya. Alamatnya biasanya minta alamat email segala macam ya. Ya, Pak. Nah, itu alamatnya mesti ada yang bantu kasih alamat tuh mesti lengkap. Nah, iya itu dia, Pak. Alamat Damaris berarti ya, sama emailnya itu. Iya, Iya. sebetulnya bisa kasih ke siapa ya yang bisa bantu nih ya. Karena saya nggak hafal alamat sama emailnya. Kalau nggak pakai alamat rumahmu aja, yang di Jakarta, yang di Indonesia, sama emailmu sendiri.
nggak apa-apa. Oh bisa. Bisa Iya begitu. nanti saya coba deh Pak ya. Saya coba. Bikin alamat emailmu sendiri, alamat rumahmu sendiri, ya. Nanti kalau ada apa kan ke situ. Kalau saya selalu pakai apa? Pakai TransferWise, gampang ya kalau transfer ke Indonesia itu ya. Dulu susah, sekarang gampang. Nah, terima kasih Rosmawar. Wah, ini udah mulai nih, Amerika udah turun nih sawerannya nih. Amerika, Eropa, nanti ada apa ya? Hong Kong, apa? Korea kemarin ya, sama Jepang itu ya. Nah, sawer kenceng. Oke, lanjut dulu nih. Nah, sebelum saya mulai nih, biar panas dulu nih suasana di room supaya panas dulu nih. Wah, ini saya sambil persiapan Iya, nih. panas-panas itu digosok di belakang meledak itu belakangnya Pastor. Ini enak nih begini nih, diginiin enak nih. Ini sudah lama nggak dipakai ya. Ini udah lama dipakai nih, baru terpakai lagi enak sekali nih. Ini karena adaptornya hilang. Ini saya pakai lagi nih sekarang enak nih. Lanjut nih, hentai. Itu apa Pak? Apa semacam apa? Itu apa alat pijat gitu Pak? Atau Ini apa, Pak? pijetan ini belinya murah ini cuma berapa nih 30 euro ini. Tapi enak sekali diginiin. Vibrator message. Vibrator itu Pak. Tapi enak sekali diginiin. Oke, hentai, lanjut hentai. Pak Paul, saya kan hotplay Pak Ya Paul. hotplay, hentai kan hotplay. Biar ada Jepang dikit gitu loh. Oh iya. Vibrator itu Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,